Shalom, selamat pagi saudara sekalian. Senang bisa kembali berjumpa dengan saudara dalam Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan memberkati kita sepanjang hari ini. Mari kita melihat ayat kita, Markus 14 ayat yang ke-37. Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? 1 jam saja." Di Taman Getsemani, Yesus begitu ketakutan. Ketika dia memasuki Taman Getsemani, dia masuk dengan takut dan gentar. Karena di sini, Yesus sadar bahwa di Taman Getsemani ada peperangan rohani. Iblis akan datang untuk menggocoh dia, untuk menggagalkan rencana Allah. Dan di saat penuh ketakutan seperti itu, dia masuk ke Taman Getsemani dengan membawa 3 orang murid terkasihnya. Simon Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Dan setelah tiba di Taman Getsemani, Yesus kemudian berdoa. Tetapi ketika Yesus kembali dari berdoa, Yesus mendapati ketiga muridnya bukan sedang berdoa, tapi mereka sedang tertidur. Yesus kemudian menegur Simon Petrus, "Simon, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga 1 jam?" Saudara, apa yang terjadi di Taman Getsemani ini seperti sebuah adegan komedi yang penuh ironi. Mari kita kembali beberapa saat sebelum di Taman Getsemani. Malam itu, ketika Yesus berkata kepada murid-murid yang lain dan juga Simon Petrus, "Malam ini kamu semua akan terguncang imannya karena aku." Waktu itu Simon mengatakan apa? "Tuhan, sekalipun mereka semua terguncang imannya, aku sekali-kali tidak." Dan Petrus juga mengatakan bahwa dia sanggup dan rela mati bersama-sama dengan Yesus. Tetapi saudara-saudara, apa yang terjadi di Taman Getsemani? Jangankan mati bersama-sama dengan Yesus, menahan kantuknya 1 jam saja, Petrus tidak mampu. Melawan kedagingannya 1 jam saja, Petrus tidak mampu. Lalu 2 anak Zebedeus, Yohanes dan Yakobus, beberapa hari yang lalu, mereka datang melobi Yesus dan berkata, "Apabila Yesus menjadi raja, perkenankanlah kami yang seorang duduk di sebelah kanan, seorang lagi di sebelah kiri." Waktu itu Yesus mengatakan, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang akan aku minum?" Dengan cepat, 2 anak Zebedeus ini menjawab, "Kami dapat." Tetapi saudara, apa yang terjadi di Taman Getsemani? Jangankan meminum cawan pahit yang akan diminum oleh Yesus. Melawan kedagingan mereka, melawan rasa kantuk mereka 1 jam saja, mereka tidak mampu. Saudara, sebenarnya ini adalah penggambaran diri kita. Di dalam diri kita, diri saya dan saudara, sebenarnya ada sosok Simon Petrus dan sosok 2 anak Zebedeus. Di dalam diri kita, seringkali kita merasa kita paling melayani Tuhan. Kita merasa kita paling vokal, kita paling ada di depan, kita paling melindungi Tuhan. Padahal berjaga-jaga 1 jam saja, kita tidak mampu. Di dalam diri kita juga ada sosok 2 anak Zebedeus. Di dalam kesopanan kita, di dalam hidup kita yang bersahaja, di dalam kesederhanaan kita, sebenarnya kita menyimpan ambisi pribadi untuk membesarkan nama keluarga kita. Kita menyimpan ambisi pribadi untuk mendapatkan keuntungan pribadi di dalam pelayanan. Di dalam pelayanan, kita sering kali merasa kita paling layak duduk di kursi ini, duduk di kursi itu. Kita merasa kita paling layak duduk di jabatan ini, duduk di jabatan itu. Dan ketika kita tidak mendapatkan kedudukan dan jabatan itu, kita lalu marah pada Tuhan. Kita lalu menolak pelayanan. Saudara-saudara, kita pun sering kali seperti itu, bukan? Kita sering kali menyangkal Tuhan. Kita sering kali mengecewakan Tuhan. Lalu, apakah orang-orang seperti murid-murid dan seperti saya dan saudara, kita ini akan diampuni oleh Tuhan? Sekarang Tuhan sudah bangkit. Dan kalau Tuhan bangkit, yang paling malu untuk bertemu dengan Yesus tentulah Simon Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Pagi-pagi, minggu pagi-pagi, ketika perempuan-perempuan itu datang ke kuburan, mereka tidak menemukan mayat Yesus. Yang mereka lihat adalah batu yang sudah terguling. Dan di sana hanya ada malaikat yang duduk di situ. Malaikat itu kemudian berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Dia tidak di sini. Dia telah bangkit. Dia telah mendahului kamu ke Galilea." Lalu saudara-saudara, ketika mereka berjumpa dengan Yesus di Galilea, ketika mereka tidak mendapatkan ikan, Yesus datang dan berkata, "Anak-anak, tebarkan jalamu di sebelah kanan perahu." Setelah mereka menebarkan jala, mereka menangkap sejumlah besar ikan. Lalu Yesus makan bersama-sama dengan mereka. Selesai makan, Yesus kemudian berkata kepada Simon Petrus, menatap Simon Petrus dan berkata,
Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Setelah selesai berkata seperti itu, Tuhan Yesus kemudian melanjutkan, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara-saudara, Tuhan Yesus bukan hanya mengampuni murid-murid, bukan hanya mengampuni Simon Petrus, tetapi lebih daripada itu, dia diberi kepercayaan kembali untuk melayani Tuhan. Gembalakanlah domba-dombaku. Saudara-saudara, kita pun seringkali seperti Simon Petrus, seperti murid-murid yang lain, seperti dua anak Zebedeus. Tetapi saudara, di ruang hati Tuhan selalu tersedia, selalu terbuka jendela pengampunan bagi saya dan saudara. Karena itu saudara, datanglah pada Tuhan dan katakan, ampuni kami Tuhan. Kami orang yang mengecewakan Tuhan. Kami orang yang tidak melayani Tuhan. Kami orang yang menyangkal Engkau. Ampuni kami Tuhan. Layakkan kami. Kami ingin melayani Engkau. Dan Tuhan akan menerima Engkau. Tuhan bukan hanya mengampuni saudara dan saya, tetapi juga Tuhan akan memberi kepercayaan kepada kita untuk melayani Dia. Gembalakanlah domba-dombaku. Mari datang pada Tuhan dan katakan, ini aku Tuhan. Aku mau melayani Engkau. Aku mau terjaga bersama Engkau. Bahkan lebih dari 1 jam. Selamat Paskah, saudara. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami belajar dari kebenaran firman. Kami belajar dari kejadian di Taman Getsemani. Biarlah dengan pelajaran ini, kami menjadi orang-orang yang tidak mengecewakan Tuhan. Menjadi orang-orang yang mau selalu berjaga-jaga, bahkan lebih dari 1 jam. Terima kasih Tuhan, dimuliakanlah Engkau di atas firman-Mu. Amin. Saudara, jadikanlah firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang jalan hidup kita. Selamat Paskah, saudara.